Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang perangan di Palestina, mengenai Brigade Al-Qassam, pasukan khusus Hamas yang tembus ke Israel. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya mengharapkan untuk bersedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen, karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke ceritanya. Brigade Al-Qassam menjadi sorotan usai sukses menembus perbatasan Israel dan mengklaim menyandra belasan prajurit pada serangan Sabtu 7 Oktober akhir pekan lalu. Pasukan sayap kanan Hamas ini menyerbu Israel dari berbagai arah, mulai dari darat, udara, dan laut. Apa itu Brigade Al-Qassam? Brigade Al-Qassam memiliki panjangan, yaitu Brigade Is Al-Din Al-Qassam, atau yang dikenal Brigade Ezzedin atau Qassam, dilansir dari dokumen APH. Brigade ini didirikan pada tahun 1991 sebagai bagian dari Hamas, organisasi partai politik Islam Sunni militan yang didirikan pada 1987 di Palestina. Brigade Al-Qassam mulainya diorganisasi secara rahasia. Kelompok ini terdiri dari bagian-bagian yang secara khusus ditugaskan menangani serangan sporadis, pembunuhan, dan penculikan di Israel. Sejak Hamas menguasai jalur Gaza pada tahun 2007 dan mengambil alih pemerintahan, Brigade Al-Qassam berkembang menjadi kekuatan militer yang lebih tradisional. Brigade ini sebagian besar beroperasi di Gaza, namun punya perwakilan di tepi barat. Berdasarkan dokumen dari laman Dewan Perwakilan Australia, keberadaan Brigade Al-Qassam di bawah tujuan politik Hamas. Brigade ini ditunjukkan menyatukan Israel dan Palestina di bawah pemerintahan Islam. Karena perbedaan antara sumber daya militer Israel dan Hamas, Brigade Al-Qassam pun mengadopsi taktik radikal dalam upaya mengalahkan Israel. Salah satunya menggunakan bom bunuh diri dan menggambarkannya sebagai F-16. Brigade ini tidak pernah berminat melakukan serangan selain terhadap Israel. Brigade Al-Qassam diprediksi memiliki 70.000 sampai 10.000 anggota dengan sekitar 20.000 prajurit cadangan. Kelompok bersenjata itu dipimpin oleh Muhammad Deif yang telah menjabat sejak 2002. Pendanaan Hamas disebut berasal dari berbagai sumber, baik resmi maupun swasta. Arab Saudi dan Iran disebut-sebut menjadi sumber bantuan keuangan terbesar. Kelompok militer Palestina, Hamas, melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober waktu setempat. Akibatnya eskalasi konflik di antara kedua negara pun meningkat. Milisi Hamas Palestina mengklaim menghancurkan 6 tank dan 2 kendaraan militer Israel di tengah pertempuran keduanya yang kembali sengit pada Kamis 9 November. Melalui pernyataan sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan 3 tank dan 2 kendaraan terkena serangan peluru anti lapis baja di utara Gaza. 2 tank Israel lainnya dihancurkan Hamas di barat daya, dan 1 tank lainnya diklaim berhasil dihancurkan di barat laut, kota Bel Lahia, utara Gaza. Dikutip Anadolu, belum ada komentar dari tentara Israel atas klaim Hamas tersebut. Pertempuran antara Hamas vs Israel kembali sengit setelah pasukan negara Zionis dilaporkan menggempur terowongan yang disebut berkaitan dengan milisi Hamas di Gaza. Pasukan Israel dan milisi Hamas terlibat pertempuran jarak dekat di kota Gaza saat puluhan ribu warga sipil mengungsi dari wilayah utara ke selatan Gaza sejak Rabu. 5 sumber keamanan Israel mengatakan mereka menemukan dan menonaktifkan jaringan terowongan di utara Gaza. Demikian dikutip Reuters Rabu 6 November. Militer Israel juga mengatakan pasukannya sudah masuk ke jantung kota Gaza yang menjadi markas utama Hamas di kota itu. Sebelum Brigade Al-Qassam juga merilis sebuah video pertempuran sengit di samping-samping gedung yang dibom di Gaza. Dalam video itu terlihat tank-tank Israel mendapat perlawanan sengit dari Hamas yang menggunakan terowongan bawah tanah untuk melakukan penyerangan. Salah satu klip yang direkam Hamas menunjukkan
para militer berlari melewati tumpukan puing dan berhenti untuk menembakkan rudal ke arah tank Israel. Video lain menunjukkan mereka menembak senapan dari tempat tersembunyi di belakang gedung di tempat sampah. Salah satu komandan eksil Hamas, Saleh Al-Arori, mengatakan bahwa pasukan Israel mungkin menguasai beberapa wilayah di Gaza. Tetapi hal itu tidak akan menghentikan perjuangan perlawanan melawan tentara dan tank. Semakin banyak Israel menyebar dan memperluas wilayah, semakin besar kerugiannya, katanya. Korban tewas akibat agresi brutal Israel di jalur Gaza. Palestina selama 1 bulan terakhir telah melebihi jumlah korban meninggal dunia dalam perang Rusia vs Ukraina yang berlangsung sejak 2022 lalu. Rabu November, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 10.569 warga Palestina tewas imbas serangan Israel di Gaza, dengan 4.324 diantaranya merupakan anak-anak dan 2.823 lainnya perempuan. Sementara itu, sebanyak 26.475 orang lainnya terluka akibat gempuran Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Masih ada 2.550 orang, termasuk 1.350 anak-anak, hilang di Gaza. Hizbullah diam-diam punya rudal anti kapal, siap tantang Amerika Serikat di Timteng. Milisi Hizbullah Lebanon disebut mempunyai rudal anti kapal buatan Rusia yang bisa mengancam keberadaan kapal perang Amerika Serikat dan menambah risiko perang regional. Pekan lalu, pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrallah memperingatkan Amerika Serikat bahwa milisi tersebut punya rencana untuk kapal-kapal Amerika Serikat yang dikerahkan ke wilayah Timur Tengah usai perang Israel-Hamas pecah. Dua sumber di Lebanon yang mengetahui persenjataan Hizbullah mengatakan rencananya yang dimaksud itu adalah rudal anti kapal terbaru, termasuk rudal Yakhot buatan Rusia dengan jangkauan 300 km. Mengidentifikasi bahwa Hizbullah mendapatkan rudal Yakob di Suriah setelah dikerahkan di sana selama lebih dari 1 dekade untuk membantu Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara. Awal bulan ini, Amerika Serikat mengklaim penggerakan kapal induk dan kapal pendukung lainnya ke Mediterania bertujuan mencegah konflik penyebar dan menghalangi Iran mendukung kelompok milisi seperti Hamas, Hizbullah, dan Jihad Islam. Sementara Hizbullah menganggap keberadaan kapal perang Amerika Serikat sebagai ancaman langsung karena kemampuan mereka untuk menyerang kelompok itu dan milisinya. Menanggapi kedatangan kapal Amerika Serikat, Nasrallah dalam pidatonya perdananya pekan lalu mengatakan bahwa keberadaan kapal itu tidak membuat kami takut. Kami telah mempersiapkan armada yang Anda ancam, ungkap Nasrallah. Sumber menyebut kemampuan rudal anti kapal Hizbullah telah berkembang pesat sejak tahun 2006. Ada Yakhot dan tentunya ada hal lain selain itu, kata sumber yang tak disebutkan namanya. Sumber itu juga mengatakan jika Hizbullah memakai senjata ini di kapal perang musuh, maka akan mengindikasikan peningkatan perang regional di wilayah Timur Tengah. Itu adalah sebuah cerita mengenai Brigade Al-Qassam, pasukan khusus Hamas yang tembus Israel. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di sini. Saya Joy Sampujaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.